Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mirza Hamsani Putra dengan NIM 22113060668. Nah, di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil analisis instrumen evaluasi pembelajaran. Dibuat untuk memenuhi mata kuliah, tugas akhir, evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Ijai MPD. Langsung saja ya, kita masuk ke latar belakang. Nah, di sini latar belakang ini kita menjelaskan tentang bagaimana pembelajaran evaluasi, kemudian perpaduan antara Excel, aplikasi Excel, SPSS, dan Anates, dan mengolah data hasil berupa soal, pilihan ganda, dan uraian. Selanjutnya, kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu, bagaimana hasil analisis validitas, reabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran soal pilihan ganda dan uraian menggunakan aplikasi Excel, SPSS, dan Anates. Yang kedua, bagaimana keputusan akhir terhadap kualitas setiap butir soal berdasarkan hasil analisis tersebut diterima, direvisi, atau dibuang. Baik, selanjutnya ada tujuan. Yang pertama itu menganalisis validitas, reabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran soal pilihan ganda. Data uraian menggunakan aplikasi Excel, SPSS, dan Anates. Selanjutnya, yang kedua, menentukan keputusan akhir terhadap kualitas setiap butir soal berdasarkan hasil analisis seperti apakah soal tersebut diterima, direvisi, atau dibuat. Bisa teman-teman lihat di sini ya. Oke, kita lanjut ke bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama ada validitas. Validitas berasal dari kata valid yang berarti sejauh mana akurasi dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam forum tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Dalam dunia evaluasi dan penelitian, validitas memiliki peran yang sangat penting karena menunjukkan seberapa akurat suatu instrumen dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, validitas itu banyak banget beragam jenisnya. Ada validitas logis, validitas isi, validitas konstruk, ada juga validitas empiris, validitas konkuren, validitas tanpa. Nah, kriteria acuan validitas soal kita itu ada korelasi sangat tinggi, korelasi tinggi, korelasi sedang, atau cukup, korelasi rendah, korelasi sangat rendah. Di sini angka-angka koefisiensinya atau interval koefisiensinya bisa teman-teman lihat ya. Nah, selanjutnya itu ada rumus analisis validitas kita. Nah, di sini teman-teman bisa melihat, saya akan zoomkan sedikit. Baik, ada konversi validitas, X skor butir soal, Y skor total, N jumlah peserta didik. Nah, kemudian reabilitas. Kita masuk ke reabilitas ya guys. Saya akan menjelaskan sedikit tentang reabilitas. Istilah reabilitas berasal dari kata reliability yang berarti dapat dipercaya atau tahan uji jika sesuatu instrumen memiliki reliabilitas yang tinggi, maka instrumen tersebut mampu memberikan hasil yang konsisten setiap kali digunakan. Reliabilitas adalah tingkat konsisten suatu alat ukur dalam memberikan hasil yang tetap meskipun digunakan berulang kali dalam kondisi berbeda. Nah, ada juga jenis-jenis reliabilitas. Yang teman-teman lihat pertama ini adalah reliabilitas konsistensi tanggapan. Nah, bisa teman-teman baca di sini ya. Nah, selanjutnya ada reliabilitas konsistensi gabungan. Nah, kita masuk ke kriteria konfisiensi korelasi, di mana korelasi reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu instrumen teks
tes menghasilkan hasil yang konsisten dan dapat dipercaya. Nilai konvensiensi korelasi ini berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati angka 1 menunjukkan tingkat reliabilitas yang semakin tinggi. Nah, kategori koefisiensi korelasi yang ada yang sangat tinggi itu dari 8 sampai 81 sampai 1, tinggi 61 sampai 80, cukup 41 sampai 60, rendah 21 sampai 40, sangat rendah 0 sampai 20. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke daya pembeda. Daya pembeda adalah kemampuan suatu butir soal yang membedakan antara peserta didik yang memiliki penguasaan tinggi terhadap materi pembelajaran dan peserta didik yang penguasaannya rendah. Dalam evaluasi, daya pembeda menjadi indikator penting untuk menilai apakah suatu soal mampu mengukur kemampuan siswa secara akurat. Nah, kriteria koefisiensi daya pembeda itu besar nilai DP, daya pembeda ada 00 sangat jelek, 00 sampai 0,20 jelek, 0,20 sampai 0,40 cukup, 0,40 sampai 0,70 baik, 0,70 sampai 0,1 atau 1 sangat baik. Nah, rumusnya itu bisa teman-teman saya zoomkan. Nah, rumusnya itu menghitung daya pembeda adalah JA sama dengan JB, D sama dengan N2. Nah, bisa teman-teman lihat ya di sini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tingkat kesukaran. Nah, tingkat kesukaran adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu soal mudah atau sulit untuk dijawab oleh peserta didik kita. Dalam evaluasi pembelajaran, tingkat kesukaran membantu menentukan kualitas butir soal berdasarkan porsi peserta yang dapat menjawab soal tersebut dengan benar. Nah, di sini ada interpretasi tingkat kesukaran. Nah, bisa teman-teman lihat ya, TK-nya tingkat kesukarannya 00, soal terlalu sukar, 00. Nah, 30 soal sukar, 30 sampai 70 soal sedang, 70 sampai 1 soal mudah, tingkat kesukaran 1 soal terlalu mudah. Kita lanjut, ini rumusnya ya, teman-teman bisa lihat. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke bab 3 atau hasil pengamatan. Nah, di sini saya sudah mengujikan sebanyak 25 soal di mana 20 adalah pilihan ganda, 5 adalah soal esai. Nah, teman-teman, dengan peserta didik yang 27 orang. Di sini teman-teman bisa lihat ya, kita zoom satu-satu. Nah, ini data mentahnya, guys. Teman-teman bisa lihat data mentahnya. Nah, dilihat ya. Yang ini data mentah uraiannya atau esainya ya, teman-teman. Nah, oke. Kita akan masuk ke validitasnya atau analisis pilihan ganda, analisis validitas dengan Excel. Di sini Excelnya, kalau teman-teman tidak bisa melihat, kita akan pindah ke Excel dulu ya teman-teman. Kita pindah ke pilihan ganda. Nah, di sini kalau teman-teman bisa melihat, saya akan sebutkan siapa saja yang valid atau tidak valid. Dari data hasil
data mentah Excel validitas saya, di sini jumlah validnya itu ada 20. Jadi teman-teman, tidak ada yang tidak valid dari soal 1 sampai 20 itu semuanya valid ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke data mentah Excel-nya pilihan ganda teman-teman ya. Eh, uraian ya uraian. Di sini uraian juga sama. Dari 5 soal, semuanya valid. Tidak ada yang tidak valid. Mungkin teman-teman saya zoomkan. Bentar ya. Waduh, sudah mau dia teman-teman. Mungkin teman-teman bisa melihat ya di sini ya. Yang saya gerak-gerakan ini. Data validitas dari uraian valid semua. Kita masuk ke laporan kita lagi. Nah, dari hasil analisis dengan SPSS ini ada sedikit perbedaan ya teman-teman, di mana beberapa soal ada yang valid, yang pilihan ganda ya, ada yang valid dan juga tidak valid. Nah, saya akan menyebutkan beberapa saja yang valid dan tidak validnya. Yang pertama, soal 1 dan 2 ini valid. Kemudian soal 3 sampai 7 itu tidak valid. Kemudian soal 8 itu valid, 9 sampai 10 tidak valid, 11 sampai 16 itu valid, 17 sampai 18 tidak valid, 19 valid, 20 tidak valid. Dengan keterangan yang valid ini cukup, yang 1 dan 2 itu cukup, 9 tinggi, 10 cukup, 12 rendah, 13 cukup, serta sampai 19 itu cukup. Kecuali yang tidak valid tidak dikasih keterangan ya teman-teman. Ini berdasarkan hasil analisis dengan aplikasi SPSS. Selanjutnya kita akan melihat dengan analisis validitas dengan aplikasi Anates. Nah, dari aplikasi Anates ini subjek kita ada 27 orang, butir soalnya 20, masih sama. Nah, di sini yang signifikannya ada juga beberapa dan tidak ada juga yang tidak signifikan ya teman-teman. Saya akan sebutkan beberapa yang signifikan. Yang pertama itu 1 dan 2 signifikan. Yang pertama itu sangat signifikan, yang kedua signifikan saja. Kemudian 8 itu sangat signifikan, 11 sangat signifikan, 13 dan 14 sangat signifikan. Sisanya tidak signifikan atau tidak valid ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke analisis reliabilitas ya, oke. Di sini kita pindah dulu ke Excel di data pilihan ganda ya, biar teman-teman bisa melihat lebih jelas ya. Nah, kita masuk di data reliabilitas kita. Di sini hasil data reliabilitas kita itu adalah tinggi. Tinggi ya teman-teman, karena kita 0,7. Jadi keterangannya itu tinggi seperti rumus yang tadi. Kita kembali ke, nah, sudah ya teman-teman, kita lanjutkan ke analisis reliabilitas dengan SPSS itu reliabilitasnya 0,98 atau course alpha and of item 21. Kalau analisis dari reliabilitas dengan Anates, teman-teman bisa melihat di sini reliabilitasnya, saya akan zoomkan. Reliabilitas tesnya adalah 0,63 ya teman-teman. Kita lanjut ya. Hasilnya tetap sama sampai 27 orang. Kita lanjut ke daya pembeda. Nah, daya pembeda ini adalah tingkat eh,
kelompok di mana yang di atas dan yang di bawah. Kita pindah ke Excel data mentah pilihan ganda ya. Nah, berdasarkan dari hasil yang kita urutkan teman-teman, ada 8 siswa yang kelompok atas di mana, nah ini teman-teman bisa lihat di mana dapat disimpulkan mereka baik, cukup, 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 jelek, cukup, cukup, sangat baik, cukup, cukup, baik, cukup, baik, sangat baik, cukup, baik, cukup, cukup, baik, baik. Nah, dari hasil daya pembeda ini kita bisa mengetahui bagaimana eh, kebagusan soal kita. Jadi ada yang baik, cukup, 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 dan jelek. Ada yang juga yang sangat baik. Nanti kita bisa mengetahui di kesimpulannya ya teman-teman. Kita lanjutkan dulu ke dari hasil daya pembeda dengan aplikasi Anates. Nah, di sini dari hasil Anates teman-teman bisa melihat bahwa ada beberapa kelompok yang di bawah. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, indikasi DP-nya. Oke, kita lanjut ke tingkat kesukarannya ya, teman-teman. Kita pindah ini dari aplikasi Excel, kita akan pindah ke aplikasi Excel kembali biar teman-teman bisa melihat lebih gampang. Nah, berdasarkan yang sudah kita lakukan penelitiannya dan hasil soal pertama itu dinyatakan mudah. Tingkat kesukarannya mudah. Soal kedua mudah, tiga mudah, empat sukar, lima sedang, enam mudah, tujuh mudah, delapan sedang, sembilan sedang, sepuluh mudah, sebelas sedang, dua belas mudah, tiga belas sukar, empat belas sedang, lima belas mudah, 16 sedang, 17 muda, 18 sedang, 19 sedang, dan 20 sedang. Nah, kita lanjut ke ini. Hasil analisis tingkat kesukaran dengan Anates. Bisa teman-teman lihat ya. Soal pertama itu mudah, soal kedua itu sangat mudah, soal ketiga mudah, soal keempat sukar. Jadi kita bisa ngeliat nih teman-teman bisa dilihat saya akan geser dengan pelan-pelan. Jadi teman-teman bisa lihat yang mana saja tadi ada yang sama, ada juga yang berbeda. Oke, oke. Kita lanjut ya teman-teman. Kita masuk ke validitas. Nah, tadi kan kita sudah melihat validitas dari hasil uraian di Excel dengan aplikasi Excel bahwa semuanya itu valid ya teman-teman. Dan kita masuk dengan validitas menggunakan aplikasi SPSS itu juga semua valid ya teman-teman dengan keterangan satu dan 4 itu cukup dan 5 tinggi. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk analisis validitas dengan aplikasi Anates. Di sini yang signifikan itu hanya nomor 4 dan 5. Sisanya strip ya teman-teman atau titik. Kita masuk ke rehabilitasnya dari eh, soal uraian. Ini rehabilitasnya itu cukup. Kita pindah ke Excel biar lebih jelas ya teman-teman. Kita masuk ke rehabilitasnya. Dari hasil semua yang sudah kita lakukan analisisnya itu dia rehabilitasnya cukup karena
Reliabilitasnya hanya 0,48. Oke, kita pindah ya. Nah, reliabilitas menggunakan SPSS itu ada 0,714 dengan end of items. Nah, selanjutnya tingkat kesukarannya bisa teman-teman lihat di sini. Reliabilitasnya, maaf ya teman-teman, ini dari hasil anates soal uraian. Di sini dia menyebutkan 0,65, di mana 0,65 ini sudah masuk tinggi ya, kalau tidak salah. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, kita masuk ke daya pembeda. Daya pembeda dari soal uraian ini dari aplikasi Excel itu dia sudah meng- ada keterangannya cukup, 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 baik, baik. Nah, soal satu sampai 3 itu cukup, 4 dan 5 itu baik. Ada juga kita sudah mengelompokkan di mana kelompok atas serta kelompok bawah. Untuk mendapatkan hasil data daya pembeda ini tadi ya teman-teman. Kita lanjut ke data daya pembeda dengan aplikasi Anates. Teman-teman bisa melihat di sini ya. Nah, kita lanjutkan ke analisis tingkat kesukaran soal uraian atau soal esai dengan aplikasi Excel. Kita pindahkan dulu tingkat kesukaran. Nah, dari hasil yang kita dapatkan, soal pertama itu mudah, soal kedua itu sedang, soal ketiga itu juga sedang, soal keempat itu mudah, soal kelima itu sedang ya teman-teman. Ini berdasarkan hasil dari Excel. Kemudian juga ada analisis tingkat kesukaran dengan Anates itu. Ya, pertama itu mudah, sedang, mudah, mudah juga sedang. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, kita sudah masuk ke tahap bab 4 atau pembahasan kita tentang merevisi atau soal diterima dengan baik tanpa revisi, soal diterima tapi perlu revisi, atau soal diganti ya teman-teman. Nah, yang pertama soal pertama ini saya akan menjelaskan berdasarkan hasil Excel, SPSS dan Anates, maka diperoleh kriteria valid, reliable tinggi, daya pembeda baik, tingkat kesukaran mudah, maka dapat disimpulkan soal diterima tapi perlu direvisi. Soal yang direvisi adalah seperti jawaban ini ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat soal yang sudah direvisi. Ini kita masih di pilihan ganda ya teman-teman. Nanti kalau sudah di uraian kita jelaskan kembali. Nah, soal kedua ini juga dia soal diterima tapi perlu direvisi. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ya. Nah, oke. Soal ketiga juga masih sama, yaitu soal diterima tapi perlu direvisi. Oke, kita lanjut. Soal keempat juga masih sama, di mana soal diterima tapi perlu direvisi. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Nah, soal kelima ini dia berbeda, teman-teman. Berdasarkan hasil analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria variabel valid, eh, kriteria yang validitasnya valid, reliabelnya tinggi, daya pembedanya sangat baik, tingkat kesukarannya mudah, maka dapat disimpulkan soal ini
tidak diterima atau soal diganti. Kenapa soalnya diganti? Karena ini terlalu mudah ya teman-teman. Mungkin soalnya di kurang terlalu kurang hot bahasanya. Soalnya kurang hot. Terlalu umum untuk anak-anak kita yang di kelas 5 SD. Hmm, Terlalu gampang juga. Nah, ini soal sebelumnya. Mungkin ini jadi yang dia perlu diganti karena soalnya terlalu singkatan ya, teman-teman. Ini soal barunya. Nah, kita sudah mengganti dengan soal baru. Perhatikan daftaran singkat berikut. Nah, baru dia menjelaskan manakah yang merupakan singkatan resmi dan benar menurut ejaan yang berlaku. Diurutkan A, B, C, D-nya. Oke. Selanjutnya ada soal nomor 6. Di sini dia soal diterima tapi perlu direvisi. Kemudian soal nomor 7 soal diterima tapi perlu direvisi. Soal nomor 8 itu soal masih sama, soal diterima dengan baik. Oh, soal 8 ini berbeda ya teman-teman. Soal ini sudah sama banget dengan Excel, SPSS dan Anates, maka soal ini diterima dengan baik tanpa revisi ataupun diganti. Soal 9, soalnya diterima tapi perlu direvisi. Soal 10 juga sama. Soal 11 ini soalnya diterima dengan baik tanpa revisi ataupun diganti ya teman-teman. Soal 12 soalnya diterima tapi perlu direvisi. Soal 13 soal diterima tapi perlu direvisi. Soal 14 soal diterima dengan baik tanpa revisi. Soal 15 soal diterima tapi perlu direvisi. Soal 16 soal diterima dengan baik tanpa revisi. Soal 17 soal diterima tapi perlu direvisi. 18 juga sama, soal diterima tapi perlu revisi. 19 soal diterima dengan baik tanpa revisi. Soal 20 diterima dengan baik tanpa revisi. Nah, selanjutnya kita masuk ke uraian soal pertama ini berdasarkan hasil analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria validnya segala macam, dari reliabilitasnya juga, daya pembedanya cukup, tingkat kesukarannya mudah, maka dapat disimpulkan soalnya ini diterima, tapi perlu revisi, teman-teman. Nah, ini soal yang sudah kita revisi. Nah, di sini yang sudah direvisi. Nanti teman-teman bisa melihat soal yang belum direvisi. Kemudian, ada juga soal yang nomor 4. Nah, berdasarkan hasil Excel, SPSS, dan Anates, soal nomor 4 ini soalnya diterima, tapi perlu direvisi juga, teman-teman. Karena daya pembedanya baik, tingkat kesukarannya mudah. Ya. Nah, kita masuk ke kesimpulan atau bab kelima untuk penutup. Kesimpulannya itu, analisis pilihan ganda, soal baik dan diterima tanpa revisi adalah nomor 18, 11, 14, 16, 19, dan 20. Kemudian ada juga soal diterima tapi perlu revisi itu satu, dua. Oh iya, maaf ya teman-teman, ini 18-nya salah ini ya teman-teman. Ini sepertinya, ini 8 teman-teman, ketambahan satu. Jadi maaf ya teman-teman, ini harusnya nomor 8 bukan 18. Maafkan saya ya teman-teman. Nah, soal diterima tapi perlu direvisi itu ada soal satu, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, dan 18. Soal yang dibuang adalah nomor 5. Cuma satu soal yang dibuang atau diganti ya teman-teman. Dari hasil analisis uraian kita, soal baik dan diterima tanpa revisi itu adalah nomor 3, 2, dan 5. Nah, makanya soal 2, 3, dan 5 tidak saya cantumkan di sini tadi teman-teman. Soal yang uraian ini. Jadi karena dia diterima dengan baik tanpa revisi ataupun diganti, jadi saya tidak akan menyantumkannya ya teman-teman. Yang saya cantumkan hanya soal yang direvisi atau soal yang diganti kecuali pilihan ganda tadi. Pilihan ganda saya cantumkan semua. Nah, untuk saran untuk penulis soalnya, saya sendiri mungkin penulis menyadari bahwa dalam membuat soal evaluasi pembelajaran masih ada kekurangan segala macam. Kemudian juga untuk penyusunan soal di masa mendatang, penyusunan soal kedepannya sebaik dilakukan dengan lebih teliti dan hati-hati seperti tadi ya teman-teman. Kita lupa menghilangkan satu. Saya kira 18, harusnya itu hanya 8. Kemudian evaluasi pribadi saya sendiri itu selama proses membuat, menganalisis dan menilai soal penulisan mendapat banyak pembelajaran penting, terutama dalam membedakan soal yang baik secara teori dan soal yang efektif di lapangan. Nah, kita masuk yang terakhir ini adalah lampiran-lampirannya teman-teman. Yang pertama kita melihat lampiran soal pilihan ganda dengan tema singkatan dan akronim, informasi pada iklan, fakta dan opini, serta dan teks eksplanasi. Nah, di sini soal-soalnya yang saya ujikan kepada anak-anak kelas 5 SD Muhammadiyah 5. Ya, SD Muhammadiyah 5 Samarinda. Teman-teman bisa lihat ya di sini soal-soalnya yang saya ujikan. Nah, cepet ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Sudah ya teman-teman. Teman-teman nanti bisa stopkan. Kita masuk ke soal esai. Nah, ini soal esai yang belum, yang tadi ya, yang 1 dan 3 ini yang sebelum direvisi. Nah, yang di atas sudah direvisi. Kemudian kita masuk ke kisi-kisi soal bahasa Indonesia SD Muhammadiyah 5 Samarinda tahun pelajaran 2024 sam- sampai 2025. Jenjang pendidikannya itu sekolah dasar. Kemudian mata pelajarannya bahasa Indonesia kelas 5, materi pokok atau pokok pembahasannya itu singkatan, akronim, dan teks bacaan serta teks eksplanasi. Kemudian bentuk soal itu pilihan ganda dan esai. Jumlah soal ada 25 butir atau 25 soal dengan 20 soal pilihan ganda dan 5 esai. Penyusunnya saya sendiri, Mirza Hamsani Putra. Di sini ada instrumen instrumen penilaiannya. Ya, ya. Kisi-kisi. Kisi-kisinya teman-teman, maaf ya. Yang pertama indikatornya menjelaskan pengertian singkatan akronim. Soal 1, 2, 3 sampai 5, 6, 7 menjelaskan pengertian dan mendukung iklan. Teman-teman bisa lihat ya di sini. Nah, saya Nah, ini kita masuk ke foto lampiran kita yang di sini saya sedang memberitahu cara pengerjaannya kepada teman-teman anak-anak
adik-adik kita dan menjelaskan, memperkenalkan diri saya. Nah, di sini mereka mendengarkan dan mereka sudah bersiap untuk mengerjakannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah perkataan ataupun perbuatan, saya minta maaf. Saya cukupin lagi video kita pada hari ini serta penjelasan kita. Jika kurang jelas, bisa teman-teman komen di bawah ya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.